الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa menghendaki kehidupan duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah akhirat dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Ibu-ibu yang ada di studio apa kabarnya? Masya Allah. Udah sholat subuh Bu? Ya Allah, calon-calon penghuni surga. Saya mau nanya, datang ke sini niat apa enggak? Beneran niat? Jadi gini Bu, ada orang yang sudah melakukan perbuatan baik, melakukan rutinitasnya itu enggak niat. Sayang banget ya, padahal kalau misalnya kita niat itu akan ada aja jalannya. Tapi ada juga yang udah niat, tapi enggak tahu niatnya untuk apa dan kepada siapa. Nah makanya pagi hari ini akan kita pelajari sesuai dengan tema kita, hati-hati berniat. Apa Bu temanya Bu? Hati-hati berniat. Jamaah! Yeah. Pernah gak sih ngerasain gini? Karena udah ada niat nih di dalam hati, tapi mau ngejalaninnya tuh susah banget. Pernah kayak gitu gak? Pernah ya, pasti setiap orang jamaah yang ada di rumah juga pernah seperti itu. Nah makanya saya mau langsung tanya nih sama Ustadz Maulana. Ustadz, mau nanya dong boleh Ya, gak? boleh dong. Itu gimana Ustadz kalau udah ada niat dalam hati tapi jalaninnya susah, berat gitu? Sebenarnya ada tahap demi tahap sebenarnya. Oh ada tahapannya ya? Karena kadang-kala manusia itu butuh bantuan beberapa hal supaya niatnya itu bisa tercapai. Ah Masya Allah kalau gitu pasti jamaah yang ada di Iya. rumah pengen tahu tahapannya. Mohon penjelasannya Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buat semua jamaah haji yang sudah berangkat, selamat, mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Alhamdulillah kemarin sudah berangkat beberapa kloter, mudah-mudahan kita bisa ke sana juga, amin. Dan buat saudara-saudara kami di Ternate yang lagi diuji gempa, mudah-mudahan tidak ada masalah dan mudah-mudahan ditenangkan, amin. Jamaah, baik
ada beberapa yang harus kita lakukan tahapan agar niat dalam hati ini gampang diterapkan. Mau tahu? Mau tahu? Amalkan ilmu. Tapi bagaimana bisa mengamalkan ilmu kalau tidak ada ilmu? Maka belajar ilmu, amalkan ilmu. Jangan sampai orang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Maka barang siapa yang orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, waduh, mata guluna lima atap alun. Kenapa kita pintar mengucap lantas kita tidak melakukannya? Makasih banyak tadi di samping kiri saya Bapak yang muda waktu dulu. Pernah muda ya? Pernah muda. Membisikkan saya dengan bisikan yang luar biasa. Saya salut. Ini berarti niatnya luar biasa menuju ke sini. Jadi orang ke sini aja pakai niat. Wah, ibu-ibu sudah seragam, niat banget. Walaupun ada yang beda roknya satu orang. Itu kan. Satu aja lagi yang beda. Jamaah. Jadi cari ilmu, amalkan ilmu, insya Allah niatnya akan tercapai. Amin. Apa sampai di situ? Tidak. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Karena orang-orang soleh ini kadangkala mengingatkan kita, mengajarkan kita, menginformasikan kita. Itu kalau berteman sama Ustadz, nih ada saya mau tanya dulu. Sony kan sudah hijrah juga. Ya Ustadz. Nah, niatnya kan bisa mudah tercapai karena bergaul sama ustadz-ustadz Iya, kan. iya. Selalu diniatkan, disuruh lah, diingatkan lah. Dapat nasihat-nasihat. Dapat nasihat-nasihat. Di sini aja pakai rundown juga. 3 menit menuju subuh. Mana ada orang mau meninggalkan salat subuh kalau di sini. Buat jamaah yang ada di rumah, kalau kita tepat waktu, nggak ada. Cuma di sini loh, orang nunggu waktu salat 1 menit, 2 menit, 3 menit. Cuma di sini. Karena mau live ya. Karena mau live. Karena pergaulan itu membawa kita lebih mudah untuk lebih baik untuk hijrah. Tanya orang yang hijrah yang sudah mau pakai hijab, karena banyak temannya pakai hijab, insya Allah mudah dapat jilbab. Di mana beli jilbab yang bagus, bagaimana model-modelnya, kan begitu. Jadi kita butuh teman, butuh sahabat, butuh orang soleh yang sama dengan kita, yang sejalan dengan kita untuk bisa memperbaiki. Karena kalau memang kita mau baik, rubah pergaulan, cari pergaulan yang lebih baik. Supaya bisa lebih mudah untuk memperoleh niatnya. Ibu mau jadi pengusaha, mau? Bertemanlah sama pengusaha. Jadi enak itu. Kalau ada niat, aku niat tahun ini sukses. Kalau begitu bergaul sama yang sukses. Ini pelajaran dari guru saya di Pondok Pesantren An-Nohba. Ini menarik. Karena kita ini disuruh bergaul sama kakak kelas. Kenapa? Supaya ilmu kakak kelas. Waktu SD saya selalu bergaul sama kakak kelas. Karena dulu buku pelajaran turun ke adik kelas. Masih ingat gak? Masih ingat kan? Turun. Kakak kelas diambil buku paketnya. Jadi enak. Sekarang beda, tahun ini nggak bisa dipakai buku paket tahun lalu karena ganti kurikulum lagi. Jamaah, apa sampai di sini? Tidak, karena hidayah itu datangnya dari Allah, kebaikan itu datangnya dari Allah. Maka perbanyaklah doa sehingga Allah membantu kita untuk mewujudkan niat kita. Makanya niat itu karena Allah. Sehingga dimudahkan, jadi perbanyak doa. Supaya semangat beribadah. Supaya semangat. Semangat untuk jadi baik. Jadi yang pertama harus dilakuin biar gampang lakuinnya, amalkan ilmu. Amalkan ilmu. Bergaul dengan orang soleh. Orang soleh. Perbanyak doa. Perbanyak doa. Masya Allah. Itu. Jazakallah khair Ustaz. Kasih. Jamaah. Alhamdulillah nih kita sudah kedatangan bintang tamu. Masya Allah luar biasa sekali. Ada Kak Ola Ramlan. Boleh tepuk tangannya dulu jamaah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Lama gak ketemu ya Kak ya? Iya, lama ya. Kak ini aku mau nanya boleh dong? Boleh banget. Kak ini alhamdulillah sekarang Kak Ola udah berhijrah. Dulu sebelum berhijrah pernah ada niatan gak sih dalam hati? Kapan ya gue mau hijrah atau gue mau hijrah nanti tahun berapa ya? Kayak gitu pernah ada gak Kak?
Sebenarnya niat berjilbab, berhijab itu sudah 5 tahun lalu. Kalau aku dibilang berhijrah kayaknya masih jauh ya, masih belajar, aku masih belajar. Jadi prosesnya aku pikir masih panjang. Jadi kalau untuk berhijab itu memang sudah niat 5 tahun lalu dari pertama kali aku umroh. Jadi pertama kali umroh udah niat gitu. Cuman memang ya itu benar apa yang dikatakan Pak Ustadz Maulana. Kadang-kadang satu memang dukungan suami itu kan harus luar biasa. Jadi kemantapan rasa itu nggak ragu-ragu gitu. Terus kemudian ya itu pergaulan gitu. Tapi pada intinya sebenarnya mau kita bergaul sama siapa aja. Kalau aku ya nggak tahu. Mungkin kalau banyak ibu-ibu lain atau orang-orang lain itu memang harus pergaulan. Kalau aku kan lumayan orang yang agak sedikit keras dan berprinsip. Jadi kalau berprinsip. Jadi kalau misalnya memang menginginkan sesuatu dan apalagi itu baik dan apalagi itu wajib, kenapa tidak? Wah, gitu. Masya Allah. Tapi susah gak sih ngejalanin niatnya tuh gampang-gampang susah gak sih? Kalau saat ini ya ada, kan saya maksudnya masih berteman dengan teman-teman yang tidak berhijab atau segala macam, kan itu tidak menutup kemungkinan untuk berteman sama siapa aja. Aku sih gak ada masalah gitu. Tapi insya Allah bertemannya dengan orang-orang soleh semua ya. Amin. Masya Allah. Amin. Kita doakan semoga Kak Ola dimudahkan semuanya semakin mantap hatinya. Amin. Kan nanti kalau ada yang mau ditanyain boleh loh. Boleh. Masya Allah. Terima kasih Kak. Jamaah. Mau lanjut lagi gak tausiahnya? Mau. Kok lemes kalau mau? Mau lanjut lagi gak nih? Ah gitu dong. Sekarang saya mau nanya sama Ustadz Abi Maki. Abi mohon izin Abi. Setiap orang kan pahalanya itu dinilai dari niatnya dulu ya. Betul. Kadang udah ada yang niatnya baik, tapi hatinya tuh kayak gak ikhlas gitu ngejalaninnya. Gak serak gitu. Nah itu gimana Abi? Mohon penjelasannya ya Abi. Bismillah, Allah yubarik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi ini sedang membicarakan asli agama, sumber agama. Karena berdirinya agama ternyata berada dalam kalimat niatul ikhlas atau niat yang ikhlas. Orang bisa melakukan sholat, padahal suatu tiang agama. Tapi kalau tidak dengan ikhlas, hancur sholatnya. Orang bisa banyak bersedekah. Sehebat-hebatnya sedekah. Tapi kalau tidak ada ikhlas, juga hancur amalannya. Berarti hari ini, pagi ini kita sedang membicarakan sesuatu yang prinsip yang sangat penting. Kalau tidak penting, untuk apa Imam Bukhari menyimpan hadis-hadis yang ribuan luar biasa. Di nomor pertamanya dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niatnya. Karena kita ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Yakni adalah ibadah, benar ibadah. Tapi ibadah ini ada zahir dan ada batin. Zahir itu sholat nampak, subhanallah baca Quran nampak, majelis taklim nampak. Semua adalah perbuatan zahir. Tapi ada perbuatan batin yang ini justru sangat sulit dan sangat menentukan. Orang bisa melakukan apa saja, zahirnya kelihatannya baik ya, kelihatannya soleh ya, kelihatannya menangis ya, kelihatannya sujud ya. Tapi kalau hatinya tidak ikhlas, nol di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada satu kaidah, fid dunya nahkumu ala zahirihi, wa fil akhirah nahkumu ala qalbihi au niyatihi. Jadi kalau di dunia kita lihat zahirnya, tidak boleh kita memberikan satu hukuman karena tidak lihat zahirnya. Seseorang menjadi seorang mu'allaf, menjadi seorang mukmin, langsung diceritakan ini mau mu'allaf karena ini, karena zahirnya apa? Tidak boleh kita hukum zahirnya demikian di dunia. Tapi untuk di akhirat hanya Allah yang tahu. Maka yang berlaku di dunia zahir. Tapi kalau yang berlaku di akhirat apa? Niatnya, ikhlas atau tidak, ini kenyataan yang sangat luar biasa. Maka banyak orang yang tergelincir di neraka. Karena apa? Karena niatnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena yang paling hebat dalam ibadah, siapapun orang yang paling hebat niatnya. Orang yang paling merasakan nikmatnya sholat adalah orang yang paling niatnya hebat dengan ikhlas. Kalau seandainya sedekahnya ikhlas, hajinya ikhlas, semua qiraatul Qur'annya ikhlas, maka dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Nikmatnya sholat terletak di mana? Khusyuk, benar. Tapi mustahil khusyuk kalau tidak ikhlas. Keikhlasan itu yang akan mencerminkan kekhusyuan dan kenikmatan ibadah. Mustahil orang menjadi ahli sorga tanpa ikhlas.
Maka punten, kalimat yang sangat indah. Ini adalah asasnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Artinya apa? Diperintahkan oleh Allah untuk ibadah itu apa? Ikhlas. Ikhlas. Tapi kenyataannya, punten, ikhlas itu ternyata sulit apa enggak? Susah apa enggak? Yang memberikan orang menjadi ikhlas dalam ibadah hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti jika Allah mencintai seseorang, Allah tanamkan kepada orang itu keikhlasan. Mana buktinya? Dalam Al-Qur'an ada kata-kata mukhlisin, juga ada kata mukhlasin. Kalimatnya cukup berbeda sedikit saja ketika mengatakan aku memerintahkan kepada kalian ibadah agar kalian ikhlas. Tapi dalam ayat lain ketika syaitan bersumpah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua manusia. Di muka bumi aku akan sesatkan manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalimatnya mukhlasin. Kecuali apa artinya mukhlisin? Mukhlisin orang yang ikhlas. Mukhlasin adalah orang yang Allah hadiahkan keikhlasan di dalamnya. Itu dia. Kalau sekarang kita bisa ikhlas bersedekah, ikhlas ketika dihina, ketika difitnah, ketika digunjingkan. Kalau kita ikhlas di dalamnya, yang menanamkan keikhlasan itu adalah Allah karena Allah sayang kepada dia. Semuanya yang sekarang sedang ditempa musibah, semuanya yang sekarang ini sedang mendapatkan masalah, ikhlas saja. Karena apa? Karena keikhlasan itu adalah punten hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dan punten mustahil orang ikhlas kalau kita tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Apa bedanya ikhlas sama ridho? Singkat, kalau ridho menerima apa yang Allah berikan. Ikhlas mempersembahkan kepada Allah. Ridho menerima, ikhlas memberi. Itu kalimatnya. Kalau mengatakan kata-katanya, Bapak ridho sedekah sama dia itu keliru. Bapak ikhlas, begitu. Ketika yang menerima, Bapak ridho menerima, itu perbedaannya. Jadi kenyataan yang sangat luar biasa. Manusia bisa tenang hidup di dunia sampai masuk surga karena keikhlasan yang dimiliki. Masya Allah. Allah ibarik fiik. Ridho menerima, ikhlas memberi. Memberi. Kuncinya ikhlas dulu sebenarnya. Ikhlas kalau kepada Allah kita ridho menerima. Ataupun apa qada kadarnya, ikhlas ketika melakukan apa saja. Ya ikhlas pasti paling utamanya. Nah, Allah ibarik untuk fiik. itulah kita belajar pagi hari ini. Jazakallah khair Abi. Banyak khair jaza. Allah ibarik fiik. Jamaah. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Dan nanti akan kita lanjutkan lagi ya jamaah tausiah kita. Jadi jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.